Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Budi Sang Lawyers yang mudah-mudahan kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan juga mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sudah tidak membahayakan lagi bagi kesehatan manusia, dan khususnya kepada teman-teman atau saudara kita, kerabat kita yang sekarang berada dalam keadaan sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman sekalian, sore hari ini saya ingin berbagi mengenai asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebenarnya asas legalitas ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dikenal juga nggak sih dalam hukum Islam gitu. Yang pertama, kita ketahui bahwasanya asas adalah dasar suatu yang menjadi tumpuan cara berpikir manusia, atau dasar suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat seorang manusia gitu. Yang kedua, legalitas adalah suatu perihal atau keadaan atau keabsahan. Jadi secara terminologi kita bisa lihat asas legalitas dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Atau lebih mudahnya, tidak ada perbuatan yang diancam pidana jika tidak ada aturan yang mengatur terlebih dahulu. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sarjana hukum dari Jerman yang bernama Anselm von Verbeek. Beliau mengatakan atau mengucapkan kalimat dengan bahasa Latin, nullum delictum nulla puna sine pravie lege ponali. Maaf kalau saya salah dalam penyebutan karena ini bukan bahasa saya. Yang artinya kurang lebih, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Tidak ada perbuatan yang diancam, yang dapat diancam pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya semua perbuatan itu boleh kita kerjakan. Semua tindakan atau perbuatan itu boleh kita lakukan sebelum ada peraturan yang melarangnya. Gitu ya. Makanya dalam pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana penegak hukum, yakni pihak kepolisian, dalam melakukan penangkapan itu harus berdasarkan atau pembelajaran terlebih dahulu terhadap orang yang ingin mereka tangkap. Penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana, dan dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang cukup. Nah, nanti untuk alat bukti kita akan pelajari dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi itu sekilas mengenai asas legalitas. Untuk hukum Islam sendiri, kita ketahui bahwasanya hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, atau dengan pengertian lain adalah
hukum itu sebuah undang-undang atau peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Mungkin simpelnya jika kita ibaratkan, hukum itu ibarat dinding. Jadi dinding pemisah antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. Hukum itu ibarat dinding, berfungsi sebagai pembatas antara yang boleh dikerjakan dengan yang tidak boleh dikerjakan. Pembatas antara yang benar dengan yang salah. Pembatas antara baik dengan yang buruk, antara hak dengan yang batil. Jadi hukum itu adalah pemisah. Itu dalam pengertian hukum. Sedangkan yang disebut Islam di sini adalah agama Islam. Jadi hukum Islam adalah hukum yang diturunkan atau diakui dalam agama Islam. Atau secara terminologinya, hukum Islam adalah suatu sistem kaidah-kaidah atau aturan yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf. Jadi mukallaf ini adalah orang yang cakap hukum, orang yang sudah balik, yang sudah bisa dibebani suatu hukum. Adapun sumber hukum Islam, yang pertama itu Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama, yang keempat adalah qiyas. Nanti kita bahas mengenai sumber hukum Islam dalam pertemuan berikutnya. Jadi dalam asas legalitas itu sebenarnya dikenal dalam hukum Islam, ya, yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, yang potongan dari ayat tersebut berbunyi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, yang artinya, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum atau seseorang sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ketika di suatu wilayah tidak ada seorang rasul, maka suatu wilayah itu terlepas daripada hukum, ya, kecuali sudah diutus seorang rasul. Nah, disitulah suatu wilayah dibebankan suatu hukum. Karena rasul sendiri berasal dari kata risalah, risalah yang artinya penyampaian. Jadi seorang rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Jadi dalam hukum Islam pun dikenal dengan asas legalitas, ya ini ayat 15 surat Al-Isra dalam Al-Quran. Jadi seseorang tidak akan dihukum atau seseorang tidak akan diazab sebelum ada rasul yang memberi peringatan, yang menyampaikan aturan kepada mereka, gitu ya. Maka mereka terlepas daripada ketentuan-ketentuan hukum, ya, apapun yang mereka kerjakan itu boleh, ya. Jadi itulah asas legalitas yang dikenal dalam Islam. Pada intinya hukum Islam ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi tidak benar kalau dikatakan hukum nasional itu tidak mengadopsi hukum agama Islam. Kita belajar sama-sama. Mungkin di channel ini saya akan berbagi mengenai apa yang saya pelajari, dan kita sama-sama belajar di sini. Untuk itu teman-teman, jikalau ada pertanyaan bisa isi di kolom komen
dari channel Budi Sang Lawyer. Jangan lupa like, komen, and share, dan bunyikan loncengnya agar setiap konten-konten dari saya teman-teman bisa langsung update gitu ya. Dan adapun kalau kita buka ruang diskusi, bisa kita diskusi di kolom komen. Nah, tentunya berdiskusi dengan cara yang santun. Ya, adapun pendapat-pendapat yang tidak sepaham, sampaikan sebagaimana kita diajarkan, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah kalian, berdebatlah kalian dengan cara-cara yang ahsan, cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, karena tidak ada manusia yang sempurna.